kita lihat di zaman sekarang, ternyata ada pakaian-pakaian dari golongan tertentu yang meniru ucapan Abu Hanifah. Ya, para wisudawan, ya, para guru besar di perguruan tinggi, ya, para dosen di perguruan tinggi, mereka meniru wasiatnya Abu Hanifah dengan mengenakan toga, dengan mengenakan pakaian yang longgar dan mengenakan topi yang besar. Ini peniruan terhadap pakaian Abu Hanifah. Ya, pakaian yang diwasiatkan oleh Abu Hanifah, bahwa penuntut ilmu, bahwa ahli ilmu penting bagi mereka itu untuk meluaskan sorban mereka. Artinya mereka membesarkan topi mereka. Jadi tiru oleh topi-topi wisuda dengan topi yang hitam yang besar itu. Wawasi'u akmamakum, dan luaskan dengan baju mereka. Dengan baju kalian ditiru oleh para profesor perguruan tinggi, ditiru oleh akademisi perguruan tinggi dengan meluaskan jubah toga mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan kita daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, kemudian Syekh kita mengatakan ini terkait dengan hal-hal yang penting, ya. Penting sekali ada bagi penuntut ilmu. Ya, bisa dikatakan ini diantara sikap-sikap ahli ilmu, ya. Wa yanbaghi li ahli ilmi an la yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in. Wa yanbaghi, dan semestinya di ahli ilmi, bagi ahli ilmu itu, ya, baik bagi para penuntut ilmu maupun bagi para guru, an la yudilla nafsahu, bahwasanya dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Ya, penting bagi penuntut ilmu, ya, lebih-lebih lagi kepada para guru itu sendiri, ya, para guru, para ahli penuntut ilmu, pokoknya siapa saja, ya, yang para ahli ilmu, ya kan begitu, ya, guru, murid, teman sesama belajar ini. Nah, ini bahwa dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Bagaimana cara merendahkan diri sendiri itu? Bitama'i fi ghairi matma'in. Ya, dalam hal dengan dirinya sendiri itu dalam apa? Dalam hal tamak pada bukan tempat ketamakan ahli ilmu. Ya, jangan sampai nanti ahli ilmu itu tamak, rakus. Namun rakusnya bukan pada tempat rakusnya ahli ilmu. Ini, ya, yang bahaya itu. Nah, kemudian wa yahtadidza amma fihi madallatul ilmi wa ahli, dan begitu juga wa yahtadidza, ya, dia mesti menjaga dirinya amma, dari apa-apa, fihi, padanya itu, madallatul ilmi wa ahli, padanya itu ada kehinaan bagi ilmu dan ahlinya. Artinya dia harus senantiasa menjaga dirinya, jangan sampai terjatuh pada hal-hal yang bisa merendahkan ilmu. Gara-gara perilaku itu akhirnya ilmu dicemooh oleh orang. Gara-gara perilaku itu para ahli ilmu pun dicemooh orang. Ya, jadi penuntut ilmu, ahli ilmu, para guru jangan tamak, kecuali pada tempat yang seharusnya dia tamak. Ya, tidak boleh rakus, janganlah rakus. Kalaupun mau rakus, rakuslah pada tempat yang layak. Rakuslah pada tempat yang sepantasnya ahli ilmu. Di mana rakusnya ahli ilmu, di mana tamaknya ahli ilmu itu, dia tamak membeli buku. Ya. Kerakusan yang terhormat, tamak yang terhormat bagi ahli ilmu itu apa? Dia membeli buku, dia senang membeli buku, dia senang membaca, dia habiskan waktunya membaca, dia habiskan uangnya untuk belanja, membeli keperluan dia belajar, keperluan dia mengajar, dia membeli buku, kemudian dia membaca buku, habiskan waktunya untuk membaca, kemudian dia habiskan biayanya untuk kepentingan menuntut ilmu, ya, kemudian dia habiskan waktunya untuk belajar, bukan pada tempat yang tidak pantas,
Ini ya, ahli ilmu tidak pantas bagi dirinya untuk tamak dalam harta. Jangan sampai nanti ahli ilmu rakus dalam mengumpulkan harta. Ini tamak yang merendahkan ahli ilmu. Ini tamak yang menghinakan ilmu dan juga menghinakan bagi ahli ilmu. Ya, gara-gara satu orang alim yang rakus dengan jabatan, orang akan memandang remeh ulama yang lainnya. Gara-gara satu pelajar yang rakus dalam hal jabatan, maka pelajar lain pun akan menjadi terhina gara-gara dia. Jadi penting bagi penuntut ilmu, bagi para guru untuk menjaga diri mereka. Jangan sampai mereka rakus, bukan pada tempatnya. Jangan sampai mereka jatuh pada tempat yang bisa menghinakan ilmu dan ahli ilmu. Wa yakuna mutawadi'an wa amma tawadu'u bainat takabburi wadh-dhillati wal 'iffatu kadzalika wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi. Dan hendaknya wa yakuna mutawadi'an, dan hendaknya penuntut ilmu itu, ahli ilmu itu, para guru itu dia mutawadi'. Apa itu mutawadi'? Wa ammat tawadu, dan adapun tawadu itu apa? Bainat takabburi wa dhillati. Tawadu itu posisinya antara takabbur dan dhillah, ya, antara membangga-banggakan diri, antara sombong dan menghinakan diri. Jadi tawadu itu bukan pula sombong, dan tawadu itu bukan pula menghinakan diri sendiri. Karena kalau menghinakan diri sendiri bukan lagi tawadu. Tawadu memang artinya merendahkan diri. Tapi merendahkan diri itu bukan pula menghinakan diri sendiri. Itu tidak, ya. Wal iffatu kadzalik, begitu juga dengan iffah. Ya, menjaga diri itu pun juga begitu. Tidak pula sampai kepada merendahkan diri sendiri. Artinya sedang-sedang. Tawadhu itu dan iffah itu adalah sedang-sedang, ya. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi, dan diketahui demikian itu, ya, tentang tawadhu, tentang iffah dan lain segala macamnya, fi kitabil akhlaq. Itu semua dipelajari dalam kitab akhlaq. Jadi penting pula bagi penuntut ilmu, bagi ahli ilmu untuk mengkaji kitab-kitab akhlaq. Ansyadani Syekhul Imamul Ustadu Ruknuddin al-Ma'rufu bil Adibil Mukhtariyah, telah membacakan syair kepadaku, kata Syekh kita, oleh Syekh al-Imam al-Ustad Ruknuddin al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar, ya. Seorang syekh yang dikenal sebagai Adib Mukhtar, ya. Syi'ran li nafsihi, dia membacakan syair untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tapi aku mendengar, kata syekh kita, ya. Apa kata Syekh Al-Adib Al-Mukhtar? Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujubun man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amis saqi am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu maksusatun fatujannibaha wattaqi. Apa kata syekh kita dalam syairnya Al-Adib Al-Mukhtar? Inna tawadu'a, sesungguhnya tawadu itu min khisalil muttaqi. Tawadu itu dari perkara orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dia memiliki sifat tawadu, sifat merendahkan diri. Ingat tadi merendahkan diri, apa kata syekh kita? Merendahkan diri itu bukan pula menghinakan diri dan bukan pula sombong, sedang sesungguhnya sifat tawadu, ya. Sifat yang rendah hati, rendah diri, yang sedang-sedang itu min khisalil muttaqi, itu sebahagian daripada khisalil muttaqi, sebahagian daripada sifatnya orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa pasti tawadu. Ya, orang tawadu belum tentu bertakwa, karena tawadu bahagian daripada sifat orang bertakwa. Wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi, dan dengannya tawadu itu at-taqi, ketakwaan, ilal ma'ali, menuju tempat yang tinggi, yartaqi, dia menaiki, dia naik, ya. Jadi dengan tawadu ketakwaan itu bisa terus naik, ya. Ketakwaan seseorang itu bisa terus meningkat dengan sifat tawadu. Artinya orang yang bertakwa dengan tawadunya dia semakin meningkat ketakwaannya. Orang yang kurang takwa dengan tawadu dia menjadi lebih bertakwa, dan begitu seterusnya. Dengan tawadu ketakwaan akan senantiasa
meningkat. Berarti kebalikannya. Ya, ketika tidak ada tawadhu, ya maka ketakwaan seorang pun akan menurun. Wa minal ajaibi ujubun man huwa jahilu, dan wa minal ajaib, dan dari yang ajaib-ajaib artinya aneh sekali, itu termasuk yang perkara-perkara aneh, perkara-perkara ajaib, ujubun ya sebenar-benar ajaib, man huwa jahilu, orang yang dia sebenarnya jahil, dia sebenarnya orang jahil, dia sebenarnya orang bodoh, fi halihi pada keadaannya, ahwas sa'idu amis saki, ya apakah dia bahagia atau dia sengsara. Ajaib sekali kata Syekh kita ya dalam syair ini. Kata Syekh Al-Adim Al-Mukhtar, aneh sekali, ajaib sekali. Ada orang yang tidak tahu. Bodoh dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia bahagia atau dia sengsara, dia sendiri tidak tahu. Kaifa yuhtamu umruhu aw ruhu, atau bagaimana ditutup umurnya atau ruhnya. Yauman nawa, pada hari kematian, mutasafilun au murtaki, apakah dia direndahkan atau dia naik, apakah dia turun atau dia naik, tidak tahu. Ya, ini ajaib kata Syekh Al-Adim Al-Mukhtar. Orang yang tidak tahu keadaannya, apakah dia bahagia atau dia sengsara, atau bagaimana umur itu akan menutup, atau bagaimana ruhnya akan menutup pada saat kematian, bagaimana umurnya ditutup, bagaimana ruhnya akan ditutup pada hari kematiannya, sedangkan tidak tahu. Dia ini turun atau dia naik. Dan yang penting kata Syekh Al-Adim Al-Mukhtar, wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu. Kesombongan itu, takabur itu li rabbina, bagi Tuhan kita, sifatun lahu, adalah sifat baginya. Jadi takabur itu adalah sifat Tuhan. Takabur itu adalah milik Tuhan. Maksusatun, yang dikhususkan. Ini khusus untuk Tuhan saja. Makhluk jangan takabur, makhluk jangan sombong. Ini milik Tuhan. Ini sifat Tuhan, bukan sifat makhluk. Patujannibaha, jauhi, jangan dekati takabur. Itu bukan milik kita. Tidak pantas makhluk mengenakan pakaian takabur ya. Wattaqi, dan bertakwalah. Ketika kita mampu meninggalkan takabur, ketika kita mampu tidak mengenakan sifat takabur, ketika tidak memakai pakaian takabur, wattaqi, maka bertakwalah. Nah, ini syair ini mengajarkan kepada kita pentingnya tawadhu dan jangan bertakabur ya. Dan itulah pula sebabnya kenapa iblis mendapatkan laknat, karena iblis memiliki sifat takabur ketika Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, wastakbaru. Ya, iblis itu takabur gitu. Kemudian penting juga bagi ahli ilmu itu untuk memperhatikan apa yang diwasiatkan oleh Abu Hanifah berikut ini. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi li ashabihi, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Apa kata Abu Hanifah kepada sahabat-sahabatnya? Azimu amaimakum, ya, besarkanlah sorban-sorban kalian itu. Jadi yang punya sorban, kata Abu Hanifah, besarkan sorban-sorban itu. Wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah pergelangan baju kalian, luaskanlah lengan baju kalian. Ya. Besarkan sorban, luaskan lengan baju. Kenapa begitu? Ya. Wa inna ma qala dzalika, dan sesungguhnya kenapa Al-Imam Abu Hanifah berkata demikian, li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Li alla, bahwasanya agar supaya tidak yustakhaffa, ya, direndahkan bil ilmi wa ahlihi, dengan ilmu dan ahli ilmu, agar supaya ahli ilmu itu jangan diremehkan orang. Kita memberikan pesan dari sisi pakaian, ahli ilmu perlu untuk melebarkan sorbannya. Ahli ilmu perlu meluaskan bajunya, artinya mengenakan baju yang agak longgar dan mengenakan sorban yang besar. Kalau kita perhatikan, kita lihat di zaman sekarang, ternyata ada pakaian-pakaian dari golongan tertentu yang meniru ucapan Abu Hanifah. Ya, para wisudawan, ya, para guru besar di perguruan tinggi, ya, para dosen di perguruan tinggi, mereka meniru wasiatnya Abu Hanifah dengan mengenakan toga, dengan mengenakan pakaian yang longgar dan mengenakan topi yang besar. Ini peniruan terhadap pakaian Abu Hanifah. Ya, pakaian yang diwasiatkan oleh Abu Hanifah. Bahwa penuntut ilmu, bahwa ahli ilmu penting bagi mereka itu untuk
meluaskan sorban mereka. Artinya mereka membesarkan topi mereka. Jadi tiru oleh topi-topi wisuda dengan topi yang hitam yang besar itu. Wa wasi'u akmamakum, dan luaskan dengan baju mereka. Dengan baju kalian ditiru oleh para profesor perguruan tinggi, ditiru oleh akademisi perguruan tinggi dengan meluaskan jubah toga mereka itu. Jadi ini bentuk peniruan, bentuk pengamalan daripada wasiat Abu Hanifah. Kenapa? Agar supaya ahli ilmu tidak direndahkan. Ya, agar supaya ilmu itu tidak direndahkan. Artinya penting juga untuk memperhatikan pakaian kepada ahli ilmu. Pakaian yang mencerminkan ahli ilmu. Ya, kalau di suatu masyarakat biasanya ahli ilmu mengenakan sorban, maka penuntut ilmu, para guru juga penting untuk mengenakan sorban. Kalau di suatu wilayah itu biasanya ahli ilmu mengenakan jubah, maka perlu juga mengenakan jubah. Kalau di suatu wilayah ciri khas ahli ilmu itu mengenakan kopiah, maka perlu pula mengenakan kopiah. Agar supaya jangan sampai orang awam yang mereka menghina ahli ilmu, jangan sampai mereka menghina ahli ilmu, jangan sampai mereka merendahkan para ulama karena ketidaktahuan mereka kalau ini seorang ulama. Jadi kalau ini seorang alim, jangan sampai nanti orang biasa merendahkan alim karena ketidaktahuan mereka bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang alim. Karena ketidaktahuan mereka berhadapan dengan seorang ulama, maka wasiat Abu Hanifah ini maksudnya agar ahli ilmu jangan direndahkan orang. Jangan sampai orang berdosa gara-gara menghina para ulama. Maka para ulama, para penuntut ilmu perlu mengenakan pakaian yang pantas. Di satu wilayah mungkin berbeda-beda. Ada yang mengenakan sorban, ada yang mengenakan kopiah. Ada nanti ahli ilmu itu ciri khasnya senantiasa mengenakan kain sarung. Kenakan itu. Agar supaya orang tahu, agar supaya orang jangan menghina para ulama ya yang tidak mereka kenali. Karena terkadang begitu, orang hanya mau menghormati alim yang sudah dia kenal, tapi mereka tidak mau menghormati alim yang tidak mereka kenal. Jangan sampai mereka menghina orang alim yang tidak mereka kenal, maka perlulah mengenakan pakaian yang umum dipakai oleh para ulama di suatu wilayah. Biasanya para ulama itu mengenakan sorban, mengenakan jubah ya, mengenakan kopiah ya, mengenakan baju teluk belanga, kemudian mengenakan kain sarung dan segala macamnya. Perlu memperhatikan pakaian, dan pakaian ini pun juga ditiru oleh perguruan tinggi dunia. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia mengenakan toga yang itu merupakan ciri-ciri yang diwasiatkan oleh Abu Hanifah. Jadi pakaian para profesor itu pakaian yang dianjurkan oleh Abu Hanifah. Pakaian ditiru oleh para wisudawan itu pakaian yang dianjurkan oleh Abu Hanifah. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah radhiyallahu alaihi li Yusuf bin Khalid as-Simti. Dan semestinya juga, sepatutnya juga di talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu apa? An yuhassila kitabal wasiyati, bahwasanya dia mendapatkan kitab wasiat. Artinya dia memiliki kitab wasiat allati katabaha Abu Hanifah. Yang kitab ini ditulis oleh Abu Hanifah. Penting penuntut ilmu untuk memiliki kitab al-wasiyah. Yang kitab ini ditulis oleh Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid as-Simti. Yang kitab ini Abu Hanifah tulis untuk Yusuf bin Khalid as-Simti. Indar ruju'i ila ahli, ketika si Yusuf bin Khalid pulang ke keluarganya, pulang ke kampungnya. Ketika Yusuf bin Khalid pulang kampung, maka Abu Hanifah menuliskan satu kitab yang itu disebut kitab wasiat, yang berisi wasiat Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid as-Simti, dan begitu juga kepada para ahli ilmu pada umumnya. Yajiduhu man yatlubul ilma, ya. Yajiduhu akan mendapatkannya oleh orang yang menuntut ilmu, ya. Penuntut ilmu akan mendapatkan kitab ini. Artinya kalau yang bersungguh-sungguh mencari kitab ini akan ketemu, ya. Penuntut ilmu akan mendapatkan kitab ini. Wa qad kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul aziza amaroni bi kitabatihi indar ruju'i ila baladi. Apa kata syekh kita dan adalah ustadz kami Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar, semoga Allah sucikan ruhnya yang mulia, amaroni, ya, beliau memerintahkan saya, kata syekh kita,
ya, Syekh Burhanuddin ini, Syekh Burhanuddin Ali bin Abi Bakar memerintahkan saya bikitabati, menulisnya. Artinya guru saya juga pernah memerintahkan saya untuk menuliskan kitab wasiatnya Abu Hanifah ini. Untuk saya salin ini kitab indar ruju'i ila baladi. Ketika saya pulang ke negeri saya, maka saya pun menulisnya. Jadi penting ya. Syekh kita pun juga mendapatkan wasiat yang sama dari gurunya. Untuk sebelum pulang menulis kitab wasiatnya Abu Hanifah. Jadi seakan-akan Syekh Ali bin Abu Bakar memberikan wasiat kepada syekh kita, kepada pengarang kitab kita dengan wasiat yang sama, ya, yaitu yang wasiatnya Abu Hanifah dulu memberikan wasiat kepada Yusuf bin Khalid, kemudian secara turun menurun, akhirnya Syekh Ali bin Abi Bakar juga memerintahkan kepada pengarang kitab kita juga untuk menulis kitab wasiatnya Abu Hanifah sebelum pulang. Dan begitu juga semestinya penuntut ilmu yang lain untuk mendapatkan kitab ini sebelum dia pulang ke negerinya masing-masing. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Apa pesan pengarang kitab kita? Wala budda, dan tidak bagi lil mudarrisi, bagi guru, ya, para guru, wal mufti, dan bagi para mufti, fi muamalatin nasi, dalam bermuamalah bersama manusia, minhu, daripadanya. Artinya penting sekali untuk memiliki kitab wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah. Ya, sebelum pulang kampung, milikilah kitab wasiatnya Abu Hanifah atau kitab yang semisal dengan kitab wasiat Abu Hanifah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.